Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli-Solia kelas 5, apakah kalian sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar membuat kalimat pertanyaan. Kita masuk pada materi tema 2 Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar buat kalimat pertanyaan, yuk kita lihat dulu jenis-jenis kata tanya dan fungsinya. Ada beberapa jenis kata tanya dan fungsinya. Yang pertama, apa? Apa digunakan untuk menanyakan peristiwa atau benda. Contohnya, pada kalimat pertanyaan, apa yang terjadi jika pepohonan ditebang? Kata tanya selanjutnya adalah siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh. Contohnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan? Berikutnya adalah kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, pada kalimat pertanyaan, kapan tumbuhan melakukan fotosintesis? Di sini, kalimat pertanyaan menanyakan tentang waktu. Kata tanya yang berikutnya adalah di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, pada pertanyaan, di mana terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, pada pertanyaan ini mengacu pada tempat. Kata tanya yang berikutnya adalah bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan tentang keadaan, proses, atau cara. Contohnya, bagaimana proses pernapasan pada manusia? Nah, pada kalimat pertanyaan ini yang ditanyakan adalah proses. Yang kedua, bagaimana keadaan hutan di Indonesia? Kata tanya yang terakhir adalah mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Contoh, pada kalimat pertanyaan, mengapa hutan disebut paru-paru dunia? Nah, kalimat ini menanyakan tentang alasan mengapa hutan disebut paru-paru dunia. Nah, bagaimana sih cara membuat kalimat pertanyaan yang baik? Yang pertama harus kalian ingat, dalam buat kalimat pertanyaan, awali dengan huruf kapital. Ini yang sering dilupakan. Yang kedua, awali dengan kata tanya. Jadi kata tanya sudah kamu pelajari tadi, taruhlah di awal kalimat. Kemudian jangan lupa akhiri dengan tanda tanya. Nah, berikutnya akan Bu Nita tunjukkan bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan dari jawaban yang sudah ada. Kita lihat di sini, contohnya ada sebuah jawaban. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama. Nah, pada bagian yang Bu Nita beri warna merah, ini adalah jawabannya. Mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama. Itu menunjukkan proses, berarti kata tanya yang kita gunakan adalah bagaimana. Nah, dari kalimat ini kemudian dapat kita buat kalimat pertanyaan, bagaimana cara ikan mendapatkan oksigen. Nah, contoh yang berikutnya, ada sebuah jawaban yang sudah tersedia. Cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, pada yang berwarna merah ini sama seperti tadi, itu merupakan jawaban. Kita lihat, untuk menjaga tubuhnya selalu basah dan berlendir, itu berarti menyatakan alasan atau sebab. Berarti kata tanya yang kita gunakan adalah mengapa, sehingga kita dapat menemukan sebuah kalimat pertanyaan, mengapa cacing menyukai tempat yang lembab. Nah, itu adalah cara membuat kalimat pertanyaan. Kira-kira sudah paham ya anak-anak? Nah, sekarang selamat belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan. Selalu patuhi kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.